setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai, ya siap berarti. Jadi Munaslup siapa? Lewat mekanisme partai, oke? Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Saya tadi udah masuk ke aludisasi, bukan ilirisasi lagi. Aludisasi beliau sama dengan Pak Jokowi. Aludisasi Pak Jokowi menurut saya ya, menurut yang lain boleh enggak, sama dengan Habibie. Loncatan jauh ke atas. Tapi aludisasi kalau saya menafsirkannya mimpi. Dan mimpi itu doa. Saya waktu SMA di Padang, tiba-tiba ada saudara-saudara yang lebih senior datang dari Jakarta. Kamu habis ini mau kemana? Kalau tamat SMA ke Jakarta. Mau ngapain? Mau sekolah jadi wartawan. Mau jadi wartawan? Iya. Kenapa kamu mau jadi wartawan? Harusnya orang Padang pilih jadi pedagang dong. Jadi wartawan nggak masuk otak dia. Saya ingin terkenal. Kaget dan ketawain saya. Bagi dia anak culut kayak gini mau terkenal gimana? Ternyata itu mimpi. Sekarang malah repot setelah terkenal. Semua orang minta foto. Tapi memang yang punya jabatan presiden itu cuma dua. Presiden Republik Indonesia sama Presiden ALC. Jadi saya tadi terkagum-kagum. Kok ini sama ada pikiran Pak Habibie, halusinasinya. Rupanya Pak Jokowi, jadi titisannya begitu rupanya. Padahal aslinya loncat-loncat tuh. Sulawesi, Jawa, ke Papua. Jawab aja. Loncatnya jauh banget. Tapi begini, Anda kan apa ya? Aktivis AMI kalau nggak salah ya. Ya. Bagaimana Anda melihat sekarang? Ya, kalau penelitian lembaga-lembaga dunia, kita merosot di demokrasi, merosot di keadilan, ranking kita lah sebagai calon yang saya calonkan jadi wakil presiden tadi. Ini Anda melihatnya apa yang terjadi? Bang Karni, saya mencoba untuk mereview kembali pada perdebatan dialektika tentang bagaimana berdiskursi merumuskan tentang implementasi demokrasi ketika saya menjadi aktivis. Kalau kita bersepakat di bangsa ini, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, di sila keempat tentang demokrasi kita, kan dalam situ kan sebenarnya ada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Pikiran Pak Bung Karno itu adalah demokrasi politik, Pak Hatta itu kan demokrasi ekonomi. Dan di sila keempat itu sebenarnya harusnya kita dijadikan sebagai rujukan dalam implementasi demokrasi. Tapi kan kemudian terjadi reformasi, Bang Karni. Bang Karni, saya itu bingung ya dengan demokrasi kita ini. Kita ini mengadopsi demokrasi Amerika katanya. Tapi Amerika saja masih semi one delegate one vote. Kita ini full one man one vote. Apa yang terjadi, Bang Karni? Melahirkan biaya tinggi yang sangat mahal sekali. Iya, dan mencebaskan untuk masa depan. Mohon maaf, Bang Karni, saya sebagai seorang aktivis yang dibesarkan dalam proses itu. Dulu kita belajar bagaimana kita memahami bangsa. Dulu kita belajar tentang bagaimana memperjuangkan hak-hak rakyat. Dulu bagaimana kita belajar tentang retorika dan protokoler, teknik memimpin sidang, pidato, orasi. Dan itu panjang sekali.
Tapi begitu masuk demokrasi seperti sekarang Bang Karni, itu semua menjadi sirna dalam konteks pemilihan di anggota legislatif. Sekarang aku mau tanya Bang Karni, emang mohon maaf kayak seperti saya, mantan Bendahara Umum PBHMI, atau ketua-ketua GMKI, PMKRI, KNPI, dengan ahli pidatonya, begitu pemilu, turun pidato di rakyat, tanpa logistik, emang terpilih? Ini demokrasi yang menurut saya harus kita pikirkan bersama. Di sisi lain Bang Karni, orang yang kadang-kadang tidak mengerti tentang bagaimana arah tujuan negara, karena dia punya kepeng, punya logistik yang cukup, Dia jadi. Sampai di parlemen, mohon maaf, dengan segala hormat, tidak maksimal dalam memperjuangkan apa yang menjadi. Malah mengembali ke modal. Ya, sebagai calon ketua umum nggak boleh ngomong itu kira-kira Bang Karni ya. Bang Karni lebih paham itu kira-kira. Tapi saya punya satu kekhawatiran Bang Karni. Saya berpikir kalau anak-anak aktivis, teman-teman aktivis saya ini tidak mendapat ruang yang maksimal untuk mereka memperjuangkan apa yang selama ini mereka belajar di saat bangku kuliah atau di organisasi, maka yang akan mengisi parlemen sebagian besar adalah saudara-saudara saya yang mohon maaf, quote and quote, yang Bang Karni tahu itu sudah. Bahwa mereka salah, tidak salah. Mereka punya hak yang sama. Dan keadaannya bikin dia Keadaannya membuat dia begitu. Sekarang orang mau jadi gubernur bupati Bang Karni. Pas. Mohon maaf, bupati ya bukan lagi rahasia umum. Harus punya 40 miliar, 50 miliar. Gubernur 400. ratusan. Ya 500. Ya saya nggak bermaksud mengatakan berapa, tapi yang jelas ratusan. Anggota DPR Bang Karni, kalau cuma mengharapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, shalom, ya sudah, wa yamnaunal maun. Ini sebuah fakta kejadian politik. Nah harusnya Bang Karni, kita merumuskan agar lebih baik demokrasi kita. Pemilihan bupati, kita ini setiap hari mungkin dipertontonkan dengan apa namanya, pemilihan kepala desa, macam-macam semua dipilih. Pemuda remaja masjid pun dipilih. Saya kadang-kadang membuat anekdot. Mohon maaf, kita mau masuk masjid, sudah ada kotak amal. Kita mau masuk di mana-mana, semuanya udah begitu. Tapi kita sebagai orang dermawan harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Maksud saya adalah apa Bang Karni? Kita harus berjiwa besar untuk merumuskan ini baik-baik. Kalau tidak, negara ini mau kemana Bang Karni? Dan saya menyampaikan kepada teman-teman saya aktivis, teman-teman yang punya potensi, sudah mendedikasikan diri di partai, sudah punya kualitas yang bagus, tapi kalau memang belum punya logistik yang cukup akibat karena persoalan ini, kita harus cari solusi bersama-sama. Mimpi saya, mereka yang harus lebih banyak duduk di Senayan. Dialektika itulah yang harus kita kembangkan. Bagaimana anggota DPR di pasca reformasi, kayak di Golkar, ada almarhum Ferry Mursidan Baldan, ada Ade Komarudin, ada Immanuel Belegur dari GMKI. Ramai sekali dan hampir semua partai. Di PDP ada Pak Ganjar, ada Pak Bimo Aryo, ada Bimo. Jadi hidup sekali. Tapi saya begitu masuk menjadi anggota kabinet, rapat-rapat kerja, saya melihat waktu mahasiswa yang begitu dinamis di parlemen kok nggak begitu lagi. Ternyata setelah saya melihat Bang Karni, ya karena memang yang seperti Bang Karni tahu itu sudah. Nah inilah tugas berat partai politik. Tidak hanya melihat siapa yang berpotensi memenangkan kursi, tapi juga harus kita melihat kualitasnya harus juga menjadi tanggung jawab partai. Agar kelak dia terpilih, tapi juga mampu membawa pikiran-pikiran aspirasi partai dalam konteks perjuangan rakyat. Itu harus dilakukan lewat parlemen. Dan karena itu menurut saya ini sama dengan roh Golkar. Suara rakyat, suara Golkar. Doktrin karya kekaryaan itu harus dimanifestasikan secara utuh dan komprehensif lewat perjuangan parlemen. Dan itu tanggung jawab partai untuk mengisi otak atau mengisi kualitas para semua kader partai. Kelak ketika ada penugasan atau mendapat tempat dalam pengabdian, baik di eksekutif dan legislatif,
betul-betul terarah arah pikirannya. Gitu. Ya, kalau begitu ya kita perlu revolusi demokrasi. Tapi harus memulai itu tentu dari top pimpinan sampai ke ketua-ketua partai. Lah kalau mereka sendiri tidak memulainya, masa kita suruh rakyat yang bergolak untuk itu? Saya pikir ini kan sebuah pikiran. Pikiran ini kan harus dibuat kajian, ya Bang Karni ya. Mana formulasi yang tepat? Ini kan sudah terjadi sekian lama. Coba kita lihat mana place-nya, kita pertahankan yang sudah bagus. Yang tidak bagusnya kita perbaiki bersama-sama. Ini harus menjadi kesadaran kolektif, Bang Karni. Karena kalau tidak Bang Karni, ya mohon maaf. Ya yang sponsor lah, saya kan pernah jadi pengusaha juga Bang Karni. Teman saya mau jadi A, ya udah kita bareng-barengannya patungan. Syukur kalau yang memberikan patungan itu pikirannya untuk negara. Kalau pikirannya bukan untuk negara, apa nggak menjadi soal besar bagi bangsa? Bahwa itu butuh suatu tindakan yang berani, ya saya pikir kalau memang itu solusi kenapa tidak? Tapi kan harus berdasarkan kebaikan semua Bang Karni. Ya nampaknya memang ketua-ketua partai ini harus memikirkan sebelum digantikan oleh yang baru. Tapi satu pertanyaan terakhir. Ini survei di Indonesia mengatakan rakyat kita itu sangat puas dengan pemerintahan sekarang, bahkan 90%. Tapi saya baru dapat data dari Australia, ada survei juga. UT kalau nggak salah, UTE. Itu 60% tidak puas. Dan dia mengadakan survei di negara ini tidak lebih dari 3.000 dari responden. Dan itu tetap buka. Bukan lewat telepon, lewat apa. Jadi apa tanggapannya Menteri Investasi yang bagian dari pemerintahan sekarang? Bang Karni, saya yang pertama harus jujur mengatakan bahwa bekerja menjadi menteri presidennya Pak Jokowi, itu kami selalu diarahkan untuk bekerja secara maksimal, tidak mengenal hari libur, untuk berbuat terus yang terbaik untuk rakyat. Yang kedua, bahwa capaian-capaian program kesejahteraan, penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kesehatan yang baik, itu adalah bagian daripada apa yang menjadi arah kebijakan Bapak Presiden Jokowi. Dalam konteks itu, Bapak Presiden Jokowi selalu berpikir untuk bagaimana membawa rakyatnya ke arah yang lebih baik dalam konteks sejahtera. Sudah barang tentu hasil tersebut harus diukur dengan salah satu instrumen. Instrumennya itu adalah survei. Dalam survei yang hampir dirilis hampir setiap bulan dilakukan oleh beberapa lembaga survei, apa yang dilakukan Bapak Presiden itu direspon positif oleh publik lewat tingkat kepuasan publik kepada Bapak Presiden, pemerintah itu kurang lebih sekitar 80%. Itulah bentuk yang faktanya ada demikian. Bahwa ada survei yang baru seperti apa yang disampaikan oleh Bang Karni, saya kebetulan belum baca survei itu. Belum baca survei itu. Besok saya WA. Tetapi saya harus menyampaikan juga ada beberapa lembaga survei dari luar negeri yang saya mohon maaf saya akan WA juga Bang Karni, negaranya negara mana, itu menyatakan bahwa apa yang didapatkan di Indonesia itu sama dengan lembaga mereka. Jadi bisa aja itu dibuka dan bisa kita diskusikan bersama. Debatable lah. Debatable. Tapi saya yakin bahwa Presiden itu menyayang rakyat. Coba Bang Karni bayangkan ya, mana ada presiden, mohon maaf, bukan karena saya jadi menterinya Bapak Jokowi, sudah tinggal berapa bulan mau pemilu, masih turun ke daerah terus, menyapa rakyat, menyelesaikan apa yang menjadi persoalan rakyat di daerah, dan itu tidak hanya di Jawa, di Sumatera sampai di Papua. Saya pikir ini Bapak
Presiden Jokowi ini betul-betul mungkin karena mungkin dari rakyat bawah ya. Jadi yang bisa mungkin menyentuh rakyat bawah ini Kayak hanya kita orang lah. yang pernah rasa-rasakan di bawah, Bang Karni. Kayak kita lah. Ya itu Bang Karni yang menilai, saya nggak boleh menilai diri sendiri, nanti berat juga saya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Presiden sangat sayang rakyat, dan rakyat juga memberikan respon positif kepada Bapak Presiden lewat survei yang tingkat kepuasannya di atas 80%. Baik pemirsa, kita rehat lagi sejenak.